Halo, selamat sore. Salam tandan berduri, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada para petani sawit. Saya doakan semoga sehat selalu, sehat badannya, sehat kantongnya. Hehe. Ya, tetap semangat walaupun tanaman sawit kita masih di masa TBM, masa-masa sulit, masa-masa sakit. Kantong kembang kempis. Ya teman-teman, begitulah ya namanya kita berkebun ya, apalagi di masa TBM ini kita jangan menyerah, jangan putus asa. Oke teman-teman, nah ini hari ini saya berada di kebun sawit teman-teman. Topik kali ini kita akan membahas apa sih ciri-ciri tanaman sawit kita ya, terutama di masa TBM, masa pertumbuhan. Apakah tumbuh dengan subur? Apakah tumbuh dengan sehat ya? Apakah metode perawatan yang kita lakukan itu sudah benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman sawit kita itu sendiri. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri tanaman sawit kita tumbuh subur ya. Nah teman-teman, untuk yang pertama kita akan bahas ciri-ciri tanaman sawit kita itu subur, yaitu itu berada pertama dari daun teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat tanaman sawit teman-teman, kalau ada daun-daunnya itu bercak merah, daunnya itu warnanya kuning, daun sawitnya itu kering ya, daunnya ada juga berlobang-lobang. Nah jadi teman-teman bisa menyimpulkan ya bahwa tanaman sawit teman-teman itu perlu sesuatu ya. Jadi kalau di dalam namanya itu, dalam unsur yang perlu diperlukan itu adalah unsur nitrogen teman-teman. Nah bisa teman-teman pakai pupuk urea kalau pupuk tunggal teman-teman ya. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan ini, nah ini tanaman kebun sawit saya, daunnya hijau, jadi kehijauannya agak tua, habis itu mulus, bagus, tidak ada bercak-bercak ya, walaupun sebenarnya kemarin sempat juga ada bercak-bercak bolong, bercak kemerahan, kering. Tapi setelah saya taburkan dengan pupuk urea itu kemarin kalau nggak salah cuma 500 gram aja teman-teman, saya campur dengan NPK Ponska. Jadi teman-teman bisa lihat, nah daunnya sangat hijau, sangat mulus, sangat bagus. Berarti itu tandanya tanaman kita subur teman-teman. Ya, jadi kita bisa melihat itu. Nah, kalau misalnya seperti ini, nah pelepahnya patah, ya itu menandakan bahwa ada sesuatu yang kurang di sana. Ya, ini daunnya bolong-bolong. Nah, bisa teman perhatikan. Ini kan menandakan bahwa tidak sehat. Nah, kalau dibandingkan dengan ini tuh teman-teman bisa bandingkan kan bahwa daunnya itu sangat mulus, berarti tanaman kita bisa dikatakan tumbuh subur, sehat ya, tidak ada penyakit teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan seperti ini. Oke, sekarang yang kedua teman-teman. Jadi dalam tanaman sawit itu dikatakan subur, itu ada tumbuh daun mudanya teman-teman. Setiap bulan itu pasti akan tumbuh daun muda seperti gambar yang ada ini.
Nah, jadi begitu daun muda ini tumbuh, berarti menandakan pelepahnya kan bertambah, teman-teman. Jadi kalau pelepahnya bertambah, daunnya juga yang muda ini tidak ada bercak-bercak, tidak ada apa istilahnya kering, ya, tidak patah seperti tadi gambar yang sebelumnya, menandakan bahwa tanaman sawit kita ini tumbuh dengan subur, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa daun mudanya itu terus bermunculan, itu biasanya 1 bulan sekali, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa teman-teman perhatikan, ini berarti tanaman kita kalau seperti ini ya, apa yang sudah teman-teman terapkan dari pemupukan dan perawatan yang lainnya, berarti cukup tepat, cukup bagus, teman-teman. Sekarang yaitu bongkol tanamannya. Tanaman sawit biasanya kalau sehat itu bongkolnya biasanya tumbuh dengan kokoh, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi tumbuh dengan kokoh, bagaimana bongkolnya itu membesar, ya, apalagi kalau teman-teman melakukan penerapan yang namanya kastrasi. Kalau misalnya usia 2 tahun itu pasti bunga jantan, bunga betina itu sudah pada bermunculan, yaitu berbentuk dompet biasanya. Kalau kita melakukan kastrasi, teman-teman, jangan sampai sudah berbentuk buah, ya. Kalau bisa teman-teman ketika berbentuk dompet itu sudah teman-teman buang. Nah, berikutnya habis batang, perakarannya juga, ya. Jadi kalau batangnya bagus, itu menandakan berarti perakarannya kuat juga, bagus juga, teman-teman, dalam penyerapan. Karena kalau perakarannya tidak bagus, ya nggak menandakan tidak kurang unsur hara, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini bunga. Biasanya kalau sudah 2 tahun, teman-teman, seperti saya ini, bunga atau dompetnya itu sudah keluar, teman-teman. Nah, itu menandakan bahwa tanaman yang kita pelihara itu sehat, subur, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sukses selalu. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.